Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Dwi Valentin, dosen tetap pada program studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah A.R. Fahrudin, Kabupaten Tangerang, Banten. Video ini saya susun sebagai dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran untuk proses sertifikasi dosen tahun ini. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pemasaran Teknik dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah ARF 611. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 6. Mata kuliah Manajemen Pemasaran Teknik bertujuan agar mahasiswa mempelajari bagaimana menggali dan menganalisis informasi pasar sebagai fondasi rencana pemasaran, serta menentukan arah strategi yang tepat berdasarkan analisis tersebut. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung pencapaian-capaian pembelajaran program studi, yaitu CPL 1, 2, 5, 6, 7, dan 9 yang mencakup aspek integritas, etika profesi, kerjasama tim, pemecahan masalah kompleks, hingga perancangan sistem terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan CPL tersebut, capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut CPMK yang dibebankan ada 6, mulai dari 1. CPMK 1 tentang etika profesi, CPMK 2 tentang kolaborasi, CPMK 3 tentang perencanaan proyek, CPMK 4 tentang analisa pemasaran teknik, CPMK 5 tentang adaptasi ipteks dan isu global, hingga CPMK 6 tentang perancangan sistem pemasaran terintegrasi. Untuk mencapai CPMK tersebut, pokok pembahasan yang dipelajari selama 16 kali pertemuan yang disertai dengan UTS dan UAS meliputi: pertama, konsep dasar pemasaran teknik; kedua, evolusi konsep pemasaran; ketiga, analisis lingkungan pemasaran; lalu perilaku konsumen industri atau B2B, kemudian riset pemasaran teknik; keenam, segmentasi targeting positioning; ketujuh, bauran pemasaran; lalu strategi pemasaran dan manajemen portofolio; lalu pemasaran digital dan inovasi; ke-10 etika pemasaran, dan ke-11 rencana pemasaran teknik. Dalam proses perkuliahan, saya menerapkan sistem pembelajaran yang interaktif dan berpusat pada mahasiswa. Metode yang saya gunakan adalah diskusi interaktif dan kerja kelompok, di mana mahasiswa dituntut berinteraksi, berdebat, dan menyampaikan opini secara penuh. Saya juga menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint dan terkadang ditambah studi kasus industri serta video tambahan agar mahasiswa lebih mudah memahami konsep dan mengaplikasikannya di dunia nyata. Setiap pertemuan dibuka dengan membaca basmalah dan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan penutup serta doa. Penilaian dalam mata kuliah ini mencakup absensi sebesar 10%, tugas dan etika 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Penilaian ini dilakukan berdasarkan indikator yang jelas dan terukur, menggunakan rubrik penilaian. Untuk tugas, mahasiswa diberikan studi kasus perusahaan real, UTS berupa soal analitis, dan UAS berupa soal pilihan ganda. Seluruh pokok pembahasan dan metode ini tertuang secara lengkap dalam rencana pembelajaran semester atau kita sebut RPS yang telah saya susun dan saya terapkan secara konsisten. Berikut saya tampilkan cuplikan video pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran Teknik bersama mahasiswa di kelas dengan pembelajaran offline. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Tak lupa kita sebelum mulai mata kuliah pada hari ini, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran Teknik, kita membaca surat dulu ya, yaitu Al-Asr. Yuk kita mari membaca bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita pertemuan ke-15. Berarti setelah ini teman-teman akan UAS gitu ya. Tak lupa kita akan mempelajari terkait tentang manajemen pemasaran teknik yang judulnya rencana pemasaran teknik gitu. Nah, capaian pembelajaran yaitu ada dua, menggali dan menganalisis informasi sebagai fondasi rencana pemasaran serta menentukan arah strategi berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Nah, CPMK-nya mahasiswa mampu merancang sistem pemasaran terintegrasi dengan memperhatikan aspek teknis, ekonomi, lingkungan, sosial, hukum, keselamatan secara berkelanjutan serta nilai-nilai Islam dalam pengambilan keputusan. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang etika pemasaran dalam pertemuan sebelumnya yang ke-14. Yang pertama ada kejujuran dalam iklan dan promosi, transparansi harga dan biaya, perlindungan data dan privasi konsumen, serta menghormati hak kekayaan intelektual. Ada yang masih ingat mata kuliah sebelumnya? Atau sudah lupa? Nah, ingat ya, teman-teman itu tidak boleh plagiat karya orang. Kalau misalnya yang lain sudah punya karya, walaupun dia menjual sesuatu produk, kalian harus punya inovasi yang berbeda. Kalau misalnya sama, nanti orang-orang pasti mikir, ih kan dia udah jualan yang itu, masa sih ini ikut yang sama? Tidak boleh. Jadi kalian harus punya inovasi sendiri. Oke, kita lanjut ke materinya. Ada yang tahu kenapa sih informasi menjadi pondasi? Oke, Ibnu silakan. Bagaimana jawabannya? Mengapa informasi menjadi fondasi? Jadi menurut saya informasi merupakan fondasi utama dalam pemasaran. Karena tanpa informasi yang akurat dan relevan, setiap keputusan pemasaran hanya akan didasarkan pada tebakan atau asumsi yang berisiko tinggi. Informasi memberikan landasan ilmiah bagi perusahaan untuk memahami pasar, pelanggan, dan persaingan secara mendalam sehingga strategi yang dirancang menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Ibnu. Oke. Selanjutnya adalah informasi dan perencanaan pemasaran teknik itu ada 4 poin. Yang pertama nilai investasinya, kemudian siklus hidupnya, lalu keputusan pembelian dan spesifikasi teknisnya. Jadi kita kalau nggak punya spek, kita sulit untuk menjual sesuatu atau produk. Jadi kalau teman-teman menjadi orang pemasaran atau punya produk atau punya usaha, teman-teman harus tahu nih kelebihan atau keunggulan punyanya teman-teman atau produknya teman-teman itu bagaimana sih, harus tahu banget, harus spesifik, harus mendetail. Karena kalau misalkan tidak tahu isinya, tidak mendetail, orang mau beli juga males kan. Apalagi misalkan teman-teman kalau ketemu sales, orang pemasaran, kalau dia kan pintar ngomong tuh ya, terus teman-teman nanya ABC, dia kelihatan kan kalian juga akhirnya, ini niat jualan rumah nggak sih, bener nggak? Ya, jadi kalian pun nanti walaupun jadi bos, walaupun kalian nanti jadi sales, pemasaran, atau kalian punya sesuatu mau dijual, teman-teman harus tahu hal yang terbaik untuk dijual dibandingkan punya kompetitor lainnya. Selanjutnya ada sumber-sumber informasi. Jadi teman-teman kalau untuk jadi orang pemasaran, kalian tuh harus punya informasinya dulu. Terlebih ada data internal perusahaan, yaitu dari data penjualan, historis, laporan teknis, dan database. Kemudian ada data eksternal primernya sebagai survei pelanggan industri. Jadi misalkan kalian sudah punya customer, udah punya pelanggan, setelah dia pakai jasa kita atau membeli barang kita, kalian harus pakai surveinya, misalkan pakai Google Form atau membagikan kertas. Jadi kita tahu, oh pelanggan itu puas nggak sih dengan apa yang dia beli di kita, atau pelanggan puas nggak sih dengan pelayanan kita, itu sangat perlu. Lalu ada data eksternal sekunder, yaitu laporan industri, publikasi, jurnal pemasaran. Lalu ada digital dan online, yaitu seperti websitenya, media sosial, platform B2B. Kan zaman sekarang sudah gaul banget ya, udah canggih pakai media sosial, TikTok, YouTube, Instagram, dan sebagainya. Nah, itu sangat perlu untuk digital dan online. Serta regulasi dan kebijakan, yaitu peraturan pemerintah dan sertifikasi. Lanjut, ada lagi
jenis-jenis informasi yang harus digali. Tadi benar kata teman kita Mas Ibnu bahwa yang harus digali dari ukuran pasarnya, lalu karakteristik pasarnya seperti siapa sih pembelinya, apakah pembelinya itu rakyat biasa, apakah pembelinya anak kecil, pembelinya orang dewasa, atau pejabat gitu kan. Kita harus tahu nih karakteristik pasar atau masyarakat sekitar kita yang akan membeli produk kita. Lalu pertumbuhan di pasar, kita harus tahu pertumbuhan pasar sekitar 3-5 tahun terakhir atau ke depannya. Dan musim atau siklusnya, apakah ada musiman, misalkan kayak zaman sekarang musimnya lagi makan hal pedas, misalkan makaroni ngehe, ya kan? Itu kalau kata saya musiman, atau enggak seblak. Seblak itu enggak setiap hari orang pagi siang sore akan makan. Pasti dia biasanya makannya ketika hujan atau ketika malam, dan nggak mungkin orang makan seblak di pagi hari, benar? Nah, kita harus tahu nih yang kita jual itu musiman atau siklus kalau di makanan, atau kalau pakaian, misalkan di baju lebaran. Momen pakaian baju lebaran gamis atau baju koko itu biasanya saat Idul Fitri atau Idul Adha, betul? Nah, kalau dijualnya di saat momen Natalan, ada yang beli nggak? Nah, ada pun tapi sangat minim, betul ya? Baik. Lalu sumber-sumber informasi tadi sudah. Next adalah jenis informasi yang harus digali, yaitu kita itu harus kepo nih kalau mau punya produk atau mau menjual ke masyarakat. Yang pertama, perkembangan teknologi ini sampai mana untuk mempengaruhi produk dan jasa. Misalkan kalau zaman dulu masih by SMS, berarti teknologinya sebatas SMS. Kalau saat ini sudah ada Canva, media sosial yang lainnya, TikTok dan lain-lain. Jadi zaman sekarang lebih canggihnya teknologinya, kita pakai TikTok yang teman-teman 24 jam jualan online shop. Justru sekarang masyarakat lebih suka online shop karena ngelihat barangnya di layar. Walaupun misalkan saat pengiriman dan hasil yang kita terima beda ya, kadang size-nya terlalu kecil, rasanya nggak enak, atau warnanya tidak sesuai. Nah, tapi seenggaknya dengan adanya kemajuan teknologi ini sangat mempengaruhi di dunia penjualan saat ini. Lalu inovasi yang sedang berkembang. Nah, itu lagi tadi kayak makanan yang pedas atau tidak. Zaman sekarang makanan pedas semua level-level sampai level 30. Itu harus tahu kita inovasinya. Lalu standar teknis apa yang sedang berubah, misalkan kehalalannya atau SNI-nya itu juga kita harus tahu standarnya. Lalu ada analisis kebutuhan dan masalah pelanggan, yaitu identifikasi masalah teknik yang akan dihadapi, dikelompokkan masalahnya berdasarkan tingkat urgensinya, lalu dikaitkan masalah dengan produk atau jasa yang akan ditawarkan, sama tentukan value yang diberikan. Jadi kita itu sangat penting banget nih, value-nya harus tahu value kita apa yang akan kita jual. Contohnya, pelanggan industri manufaktur mengalami masalah efisien produksi karena mesin sering rusak. Nah, analisis itu membutuhkan bukan hanya sekedar mesin baru, tapi pemeliharaan. Jadi terkadang karyawan, operator, atau supervisor suka bilang ke manajernya, "Pak, Bu, mesin kita rusak nih, makanya produksi kita tidak sesuai dengan target." Nah, yuk kita beli mesin baru. Terkadang manajer yang nggak ngerti tentang mesin, dia oke-oke aja. Tapi kalau kita naik sih jadi manajer, kita jadi direksi, kita harus tahu dari bawah dulu biar nggak dibohongin itunya sama operatornya. Jadi jangan segalanya harus beli alat baru, mesin baru, tapi kita harus tahu selama ini dia perawatannya seperti apa. Misalkan setiap habis dipakai digeber lagi, atau langsung terus-terusan continue dipakai, tapi tidak ada jeda pemeliharaannya, tidak ada jeda kebersihannya. Jadi benar-benar harus dilihat, dan kita harus tahu kebutuhannya apa sih gitu. Lanjut adalah analisis tren dan peluang pasar. Untuk metode analisisnya ada analisis historis, skenario, benchmarking, dan analisis peta jenis teknologi. Nah, kalau analisis historis biasanya untuk 3-5 tahun terakhir, analisis skenario itu untuk orang yang optimis, pesimis, dan moderat, benchmarking untuk membandingkan industri yang sejenis, dan analisis peta itu untuk perkembangan teknologi ke depan. Nah, untuk saat ini mungkin ke TikTok, untuk saat ini mungkin kamera, nggak tahu ke depannya mungkin nggak perlu kita yang live TikTok segala macam, mungkin udah pakai robot atau pakai apalah, jadi tidak usah kita capek-capek banget gitu. Lalu untuk menentukan pilihan strategi ada market penetration, ada market development, product development, dan diversifikasi. Ini tergantung dari
kondisi yang mendukung dengan punya kita. Jadi tidak semua harus kita ikutin. Kita sesuainya mana sih? Misalkan kita udah punya pelanggan, tapi ada kebutuhan yang baru nih. Nah, maka kita perlunya product development, atau misalkan ya si produk kita itu aja monoton. Nah, tiba-tiba kita punya varian baru. Tadinya misalkan bikin donat ada 5 rasa, mau tambah 6 rasa nih, ada rasa Oreo-nya misalkan. Berarti kita pengembangan produk namanya, seperti itu. Oke, bisa dipahamin teman-teman? Alhamdulillah. Lalu strategi berdasarkan keunggulan kompetitif. Di sini ada pasti utamanya di biaya, di cost-nya, lalu ada diferensial dan fokus gitu. Nah, fokus ini kita biasanya segmen khusus belum terlayani dengan baik, perusahaan memiliki keahlian khusus untuk segmen tersebut. Terkadang orang kalau punya usaha itu tidak langsung fokus, saya pinginnya targetnya ke ibu-ibu nih, ibu-ibu rumah tangga misalkan. Tapi terkadang ada orang pinginnya mikirnya untungnya besar, jadi dia langsung bodo amat, nggak ke ibu-ibu aja, ke bapak-bapak, ke anak-anak. Oke teman-teman, berikutnya sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, saya minta kalian bikin kelompok dulu nih. Berhubung ada 2 kubu, jadi kita bikin kelompok 1, kelompok 2, atau terserah kalian. Nah, kalian didiskusikan terkait pertanyaan di atas. Misalkan kelompok pertama, jelaskan 1 contoh target dalam pemasaran. Lalu yang kedua, kelompoknya jelaskan 1 contoh leadership dalam memasarkan produk. Terserah kalian mau dibikin lingkaran atau berdiskusi hadap-hadapan langsung. Nanti coba kita diskusikan dan kita presentasikan di kelas ini aja. Oke? Silakan, saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Colors and promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall, watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes. Oke, waktu sudah habis 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompok. Berikutnya kelompok mana dulu nih? 2 apa 1? Siapa dulu nih? Saya, Bu. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan. Hasil dari diskusi kelompok kami, contoh salah satu target dalam pemasaran itu, contohnya adalah target corporation yang menargetkan konsumen kelas menengah atas atau upper middle income dengan pendapatan tahunan antara $50.000 sampai $150.000, berusia 25 sampai 54 tahun, berpendidikan tinggi dan tinggal di daerah pinggiran kota. Target ini menawarkan produk-produk eksklusif hasil kolaborasi dengan desainer ternama dengan harga yang lebih murah dibandingkan departemen store mewah, namun sedikit lebih tinggi dari pesaing diskon seperti Walmart. Nah, strategi ini membuat target memiliki pelanggan yang royal dan mampu bersaing dengan pesaingnya, Bu. Baik, terima kasih, jawabannya sangat menarik. Wah, luar biasa, luar biasa. Selanjutnya kelompok berikutnya, siapa yang mau mencoba menjawab? Oke, silakan berdiri, Mas. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2, di mana pertanyaan itu jelaskan 1 contoh leadership dalam memasarkan produk. Ya, di sini kepemimpinan dalam pemasaran produk adalah tercermin dari kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan tim agar mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin harus bisa membuat strategi yang inovatif, berani mengambil resiko yang sudah diperhitungkan, dan mampu memotivasi tim agar bekerja sama dengan baik. Contohnya, kepemimpinan Steve Jobs pada perusahaan Apple. Beliau berhasil meluncurkan iPhone pada tahun 2007. Berkat kepemimpinannya, Apple berkembang pesat dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dan mampu bersaing di pasaran. Cukup, Bu. Baik, terima kasih, luar biasa, bagus sekali. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kali ini, kesimpulan kira-kira dari hasil diskusi, hasil pembelajaran pada hari ini, ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri nih? Silakan bertanya. Bagaimana sih, Bu, cara menganalisis tren dan peluang pasar dalam pemasaran teknik? Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan tadi dari temannya, sebenarnya sudah sempat kita bahas tadi ya. Ada di PPT sebelumnya. Jadi, nah, analisis tren yang sudah ada dan
Untuk peluang pasar itu ada 4. Ada analisis histori, analisis skenario, benchmarking, dan analisis peta jalan teknologi. Ini bisa kita pelajari untuk lebih dalamnya lagi. Gitu. Terima kasih pertanyaannya, cukup baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Oke, terima kasih. Terakhir untuk kesimpulan pada pertemuan pada hari ini ada 3 poin. Informasi merupakan fondasi utama. Jadi kalau kita tidak punya informasi, teman-teman tidak bisa menjual suatu produk. Teman-teman tidak bisa menjadikan sesuatu barang yang kalian jual atau jasa yang kalian berikan itu nggak akan kuat. Karena kalian tidak punya fondasi utamanya. Untuk apa? Untuk dijual kemana? Seperti itu. Lalu informasi pemasaran. Kita harus cari tahu, harus kepo bahasa sekarang gitu ya. Dan pemilihan strategi pemasaran harus dipikirkan konsumen mana yang akan kita tuju, anak kecil, ibu-ibu, orang tua, pejabat, atau siapapun. Baik, cukup, terima kasih. Mungkin sebelum saya akhiri, saya mohon maaf kalau pertemuan kali ini teman-teman jadi tiba-tiba ada kerja kelompok, tiba-tiba misalkan terlalu cepat, atau sebagainya. Saya ucapkan sampai ketemu di pertemuan berikutnya, selamat mengerjakan UAS, nantinya tidak jauh-jauh dari materi yang sudah pernah kita jelaskan, kita bahas, kita diskusikan. Sampai ketemu di waktu lain. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pemaparan singkat mengenai mata kuliah manajemen pemasaran teknik yang saya ampuh, mulai dari pencapaian pembelajaran, pokok bahasan, hingga metode dan sistem penilaian yang saya terapkan. Semua ini saya lakukan sebagai bentuk komitmen saya dalam menjalankan tugas pengajaran yang merupakan salah satu pilar utama Tridharma Perguruan Tinggi, sekaligus sebagai wujud tanggung jawab saya dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan di dunia industri. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga video ini dapat menjadi gambaran yang jelas dan menjadi pertimbangan baik bagi Bapak atau Ibu asesor dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.